Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Jumpa lagi dengan saya di channel yang keren ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah dan Anda semua, sahabat kepo sekalian, masih diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Sahabat kepo sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang portfolio ijazah dengan status menunggu proses operator pusat. Ya, mudah-mudahan yang terkendala dengan hal tersebut sudah paham kenapa datanya masih berstatus dalam proses berkas. Ya. Nah, selanjutnya ternyata ya selesai masalah proses berkas tadi, ada masalah lanjutan lagi, ya, masalah memahami status selesai, perpal selesai. Ternyata itu pun jadi masalah. Kenapa? Karena memahaminya agak sedikit berbeda, ya. Apalagi ditambah dengan tulisan yang di bawah, yaitu tulisan data hasil perpal belum diupdate ke Dapodik. Sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan formal masih belum sama dengan hasil perpal ijazah. Nah, ini ternyata masih ada masalah ini. Masalahnya cuma memahami kata-kata saja. Barangkali karena kekhawatiran datanya jadi tidak valid, ya, mereka banyak yang teman-teman kita yang berpikir bahwa datanya harus update lagi di Dapodik, harus disesuaikan lagi di Dapodik. Sementara begitu dia masuk ke dalam Dapodik, dia tidak bisa mengentry data ijazah S1. Akhirnya jadi bingung. Baik, kenapa ada tulisan ini? Tulisan ini sebenarnya cuma menginformasikan, ya, bahwa jika ada data yang masih tidak sama antara hasil perpal ijazah dengan riwayat pendidikan formal yang ada di Dapodik, di info GTK juga ditampilkan tuh riwayat pendidikan formal, ya, di bagian atasnya, ya. Nah, kalau ternyata masih ada tidak sama, itu bukan berarti datanya tidak valid. Itu disebabkan karena hasil perpal yang ada di servernya perpal ijazah itu belum diinjek, belum dimasukkan ke dalam servernya Dapodik, sehingga masih ada terjadi perbedaan data. Nah, maksudnya begitu. Jadi bukan memaksa operator untuk mengupdate data S1-nya, bukan memaksa orang dinas untuk mengapprove datanya, bukan, ya. Jadi ini karena hasil perpal yang ada di server perpal ijazah tadi itu belum dikirim balik ke Dapodiknya, nah, ya. Jadi kalau mau digambarkan kurang lebih seperti ini, oke? Kita anggap ada 4 buah server Dapodik, server tunjangan, ya. Server tunjangan ini server yang digunakan untuk proses validasi, ya, validasi data tunjangan profesi dan validasi juga untuk seluruh PTK, ya, guru dan pendidik. Nah, ini tenaga pendidikan, ya. Nah, ini divalidasi di server ini. Nah, yang ketiga ini server info. Nah, yang keempat ini server perpal ijazah, ya. Nah, operator dan Dapodik ini melakukan entrian data di laptop masing-masing di sekolah, lalu dia sinkron ke servernya Dapodik, ya. Hasil sinkron, ya, ini langsung masuk ke server penampung di GTK, ya. Di GTK ada server penampung, ya, yang nanti akan diproses validasinya oleh server tunjangan, ya.
kalau server validasi ya. Nah, server validasi ini hasilnya nanti akan dikirim ke server info, untuk diinformasikan kepada operator sekolah, dinas pendidikan, dan guru-guru sekalian ya. Dari mana? Ya, guru bisa melihatnya dari HP-nya, operator bisa melihat dari laptopnya ya. Nah, di Info GTK ini juga dia menarik data dari server Perpal Ijazah ya. Jadi ini Perpal Ijazah tidak berhubungan langsung dengan servernya validasi ya. Ini dia server sendiri ya. Nah, data ini ditarik ke server Info GTK untuk diinformasikan melalui lembar Info GTK ya, bersama-sama dengan hasil validasi yang dilakukan di server validasi. Nah, keluarnya nanti informasinya kalau data itu ternyata data guru yang bukan PNS, maka akan ditampilkan link ya. Di Info GTK ini akan ditampilkan link untuk melakukan Perpal Ijazah. Begitu guru tadi yang login ke Info GTK mengklik link Perpal Ijazah, maka dia akan membaca datanya langsung dari server Perpal Ijazah ya. Jadi tidak lewat Info GTK lagi, tapi langsung baca ke Perpal Ijazah. Nah, di dalam Perpal Ijazah ini ya, maka proses Perpal dilakukan ya. Statusnya itu dilakukan di sini, proses penilaiannya dilakukan di sini, proses validasinya dilakukan di sini ya. Hasilnya nanti akan dikirim lagi ke Info GTK, dari Info GTK diinformasikan lagi kepada guru bersangkutan. Berapa lama? Nah, itu sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya ya. Tapi kalau Perpalnya melalui mekanisme API, itu biasanya selesai Perpal dia akan statusnya akan selesai. Jadi kalau Perpal yang lewat API tidak menunggu lama. Begitu Perpalnya selesai, dia klik simpan, maka statusnya juga selesai. Itu yang Perpal lewat API, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ini nih keterangan tadi, keterangan data hasil Perpal belum diupdate ke Dapodik. Ini karena hasil Perpal itu masih disimpan di servernya Perpal nih, belum diupdate ke servernya Dapodik ya. Jadi belum diupdate ke sini, belum ada ini. Nah ya. Nah, kapan kira-kira ini akan diupdate? Ya mudah-mudahan versi Dapodik yang terbaru nanti datanya sudah update dari Perpal Ijazah, mudah-mudahan ya. Karena kita memang belum bicarakan hasil Perpal ini ke server Dapodik, mekanisme injeknya harus seperti apa ya. Tapi nanti insya Allah ya, mudah-mudahan sih bisa langsung ke update ya Dapodiknya, sehingga status ijazah S1, ingat cuma status ijazah S1 yang ada di Dapodik itu adalah status ijazah sesuai dengan hasil Perpal. Kurang lebih begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau ternyata status di bawah itu masih data hasil Perpal belum di-update ke Dapodik. Tidak usah ribet harus update sana sini, tidak usah ya. Tidak usah melakukan updating di Dapodiknya untuk memaksakan agar hasilnya sama dengan hasil Perpal, tidak perlu ya. Kemarin itu banyak sekali yang riwayat pendidikan formalnya numpuk sampai 20 baris ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara melakukan pengentrian data di ptk.datadik ya, untuk riwayat pendidikannya satunya berulang-ulang disimpannya ya. Tidak perlu lakukan itu lagi, nanti hasil Perpal ini akan dikirim ke Dapodik insya Allah ya, karena menunggu hasil mekanisme penginjekannya seperti apa ya. Karena selama ini ya dari Info GTK, dari GTK ini belum ada update data untuk ke Dapodik, belum ada injek data ke Dapodik. Jadi mekanismenya mungkin nanti akan dibicarakan harus seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir, tunggu saja hasil update-nya ya. Nanti kalau hasil update-nya sudah diberikan, mungkin informasi di bawah akan hilang. Oke,
Itu saja sahabat kepo sekalian kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan sedikit tentang mengapa datanya masih belum sama ya. Dan saya Ri, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.